Alhamdulillahilladzi hadana subul salam wa afhamana bisyari'atin nabiyil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dzul jalali wal ikram. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal ikhwan, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita termasuk orang-orang yang beruntung baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Saudaraku jamaah Jumat hafizakumullah, ibadah haji secara syar'i hukumnya wajib, tetapi hukum wajibnya tidak bersifat mutlak, karena hanya ditujukan kepada mereka yang telah mampu. Dilihat dari ilmu ekonomi, ibadah haji adalah kebutuhan bagi mereka yang telah mampu dan karenanya harus dipenuhi. Bagi mereka, pemenuhan kebutuhan melaksanakan ibadah haji ke tanah suci tidak mengganggu pemenuhan kebutuhan lainnya, karena mereka memang memiliki rezeki yang lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Oleh karena itu sangat jelas dinyatakan bahwa ibadah haji adalah wajib bagi orang-orang yang telah mampu, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 97, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Hanya karena Allah mengerjakan ibadah haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke Baitullah. Saudaraku sekalian, namun demikian, kewajiban menunaikan ibadah haji hanyalah sekali dalam seumur hidup, sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuhan nas qad faradallahu alaikumul hajja fahajju. Faqala rajulun akullu amin ya Rasulullah, fasakata hatta qalaha thalathan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, law qultu na'am lawajabat walama istata'tum. Wahai sekalian manusia, sungguh Allah telah mewajibkan bagi kalian ibadah haji, maka tunaikanlah haji kalian. Seseorang berkata, apakah setiap tahun ya Rasulullah? Beliau terdiam sehingga orang tersebut mengulangi ucapannya 3 kali. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalau aku katakan iya, niscaya akan wajib bagi kalian dan kalian tidak akan sanggup. Hadis riwayat Ahmad, Muslim dan Nasai. Saudaraku sekalian, sedangkan bagi mereka yang belum mampu, ibadah haji hanyalah keinginan sehingga tidak wajib dipenuhi. Artinya, daripada mereka direpotkan oleh keinginan beribadah haji dengan berusaha, bersusah payah memaksakan diri, menabung hingga mengabaikan kewajiban yang sudah ada di depan mata, yakni memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar berupa sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan bagi diri sendiri dan segenap anggota keluarganya. Mereka lebih baik dan wajib hukumnya menyibukkan diri pada upaya pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar tersebut sebagai kewajiban syar'i
dan sosial. Jika kebutuhan-kebutuhan dasar tersebut telah terpenuhi, maka bisa meningkatkan status keinginan beribadah haji menjadi azam atau keinginan yang sangat kuat. Mereka yang telah memiliki keinginan kuat untuk beribadah haji tentu akan terdorong untuk menabung sebagian penghasilannya agar bisa menunaikan ibadah haji. Ketika tabungan telah mencapai sejumlah tertentu yang setara dengan ongkos naik haji dan biaya-biaya lainnya, maka keinginan kuat tersebut meningkat menjadi kebutuhan. Pada tingkat ini mereka wajib menunaikan ibadah haji dan karenanya harus dipenuhi. Jamaah Jum'ah saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, pengetahuan tentang perbedaan antara kebutuhan dan keinginan menurut ilmu ekonomi sebagaimana diuraikan di atas adalah penting, sebab dengan pemahaman yang benar kita bisa bersikap bijak dalam memahami rukun Islam kelima tersebut. Jangan sampai terjadi ketika memaksakan diri mengejar ibadah haji padahal sebetulnya belum wajib hukumnya karena belum mampu. Ibarat sholat, waktunya belum masuk tetapi sudah melakukannya, sholat seperti ini sudah pasti tidak sah. Sedangkan haji seperti ini bermasalah, setidaknya secara akhlak, karena mengabaikan kewajiban memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar keluarga. Bukankah sangat ironis apabila orang tua berangkat ibadah haji sementara anak-anaknya dibiarkan tidak bersekolah dan kesehatannya memburuk, tidak ditangani secara serius karena alasan biaya. Jemaah Jum'ah yang dirahmati Allah, ibadah haji seperti ini secara hukum agama sulit dibenarkan. Di dalam ilmu agama juga dikenal konsep fikih prioritas. Sebagaimana dijelaskan, yang dimaksud dengan fikih prioritas adalah meletakkan segala sesuatu pada peringkatnya dengan dalil dari segi hukum, nilai, dan pelaksanaannya. Pekerjaan yang mula-mula dikerjakan harus didahulukan berdasarkan penilaian syar'iyah yang sahih, yang diberi petunjuk oleh cahaya wahyu dan diterangi oleh akal. Jadi fikih prioritas pada intinya adalah menekankan urutan pelaksanaan kewajiban atau beban sesuai dengan tingkatan hukumnya. Berdasarkan pada prinsip ini, sesuatu yang hukumnya fardu ain harus diutamakan daripada sesuatu yang hukumnya fardu kifayah. Sesuatu yang hukumnya wajib harus didahulukan daripada sesuatu yang hukumnya sunnah. Sesuatu yang manfaatnya besar dan luas harus didahulukan daripada sesuatu yang manfaatnya kecil dan terbatas, dan seterusnya. Atau dalam bahasa ekonomi, pemenuhan atau kebutuhan harus didahulukan daripada pemenuhan atas keinginan. Inilah yang disebut skala prioritas dalam ilmu manajemen. Saudaraku jamaah Jum'ah yang dirahmati Allah, di sisi lain kita melihat beberapa orang dari kalangan ekonomi lemah melaksanakan ibadah haji dengan sebelumnya menabung selama bertahun-tahun. Hal ini tentu tidak menjadi masalah dan bahkan baik selama dalam menabung itu mereka tidak mengabaikan kewajibannya membiayai pendidikan anak-anaknya, mengobati di antara anggota keluarganya yang sakit dan sebagainya, termasuk kewajiban sosial yakni iuran-iuran di masyarakat yang telah menjadi kesepakatan bersama. Atau mereka memang sudah tidak memiliki tanggungan apa-apa terkait kewajibannya sebagai orang tua sekaligus kepala keluarga. Namun jika kegiatan menabung untuk ibadah haji ternyata menjadikan anak-anak tidak mendapatkan haknya untuk memperoleh pendidikan yang cukup dan kesehatan yang memadai, hal ini tentu tidak sesuai dengan prinsip fikih prioritas. Bagaimanapun mencari ilmu hukumnya wajib, dan orang tua wajib hukumnya mengusahakan biaya sekolah bagi anak-anaknya di samping kewajiban lain, yakni menafkahi dan mengobatkan mereka yang sakit. Dalam kondisi seperti ini, ibadah haji
tidak wajib bagi mereka dari kalangan ekonomi lemah. Mereka harus memprioritaskan terlaksananya kewajiban-kewajiban yang nyata-nyata ada di depan mata dan hukumnya wajib, yakni kewajiban memberikan nafkah, membiayai pendidikan dan kesehatan mereka sebagaimana disebutkan di atas. Setelah semua kewajiban itu terpenuhi, mereka dapat meningkatkan upayanya untuk dapat melaksanakan ibadah haji ke tanah suci dengan semua potensi yang mereka miliki. Jika ternyata tidak mampu, tentu tidak menjadi masalah, karena ibadah haji memang hanya diwajibkan bagi yang telah mampu. Mereka tetap mendapatkan pahala dari keinginan atau niatnya menunaikan ibadah haji tersebut. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, niyatul mukmin khairun min amalihi. Niat seorang mukmin lebih utama daripada amalnya. Hadis lain yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim berbunyi sebagaimana penggalannya, faman hamma bihasanatin falam ya'milha katabaha Allahu lahu indahu hasanatan kamilah. Maka barang siapa memiliki keinginan atau berniat melakukan sesuatu kebaikan lalu tidak jadi melaksanakannya, Allah akan mencatat pahalanya di sisinya, satu kebaikan yang sempurna. Jemaah Jumat yang dirahmati Allah, sekali lagi ibadah haji wajib hukumnya. Namun demikian Allah tidak bermaksud membebani hamba-hambanya dengan mewajibkan rukun Islam kelima itu kecuali sebatas kemampuan masing-masing. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Allah tidak menginginkan bagi kalian sesuatu yang memberatkan. Al-Maidah ayat 6. Kedua ayat tersebut hendaknya menjadi pedoman bagi kaum muslimin dalam menyikapi kewajiban-kewajiban agama sebagaimana dirumuskan dalam rukun Islam, khususnya kewajiban beribadah haji ke tanah suci Mekah Al-Mukarramah yang memang membutuhkan biaya yang sangat banyak dan kemampuan fisik yang tidak bisa dianggap enteng. Ibadah haji memang tidak terlepas dari kedua hal itu. Ja'alana Allah wa iyyakum minal faizin al-aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati ibadihil mu'minin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wadzikril hakim. Innahu ta'ala jawadun karimun malikun barun raufur rahim.